Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn dengan NIM 2165020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Langsung saja. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Kemudian tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Kemudian elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama, tembok pengamanan, yaitu baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Kedua, rencana pengamanan, yaitu yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Yang pertama, bentuk dalam fisik. Ada pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan. Kemudian ada kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Dan ada juga wiretapping. Wiretapping itu yaitu sebuah kejahatan berupa penyadapan saluran komunikasi, khususnya jalur yang menggunakan kabel, atau proses pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa diketahui orang itu. Kemudian ada bencana alam. Ancaman dalam bentuk logik. Itu pertama, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniffing, yaitu tindak kejahatan oleh hacker yang dilakukan dengan penyadapan jaringan internet dengan tujuan untuk mencuri data dan informasi penting seperti username, password, dan lainnya. Kemudian beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Yang pertama, sniffer, yaitu peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Kemudian spoofing, yaitu penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Dan kemudian remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangannya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Kemudian ada hole, yaitu kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Kemudian ada breaking, yaitu perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Kemudian ada hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Kemudian juga ada hacker tidak merusak sistem. Dan kemudian ada cracker, yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat dan muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Ciri cracker yaitu pertama, bisa membuat program C++ atau PIR dan memiliki pengetahuan TCP atau IP. Kemudian menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Kemudian menguasai sistem operasi Unix atau MVMS. Kemudian suka mengoleksi software atau hardware lama. Kemudian terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya dan melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan. Jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Cracker, yaitu faktor melakukan serangan karena pertama, speed, kecewa atau mungkin balas dendam, putus asa. Kemudian ada sport, petualangan. Kemudian ada profit, yaitu mencari keuntungan dari imbalan orang lain.
Kemudian ada curiosity, yaitu mencari perhatian. Ada politics, yaitu alasan politik. Kemudian faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Ada kelemahan manusia atau human error. Kemudian ada kelemahan perangkat keras komputer, ada kelemahan sistem operasi jaringan, dan ada kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Yang pertama, face dropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Kemudian ada masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Kemudian ada message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Kemudian ada replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Dan ada denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Selanjutnya kategori serangan keamanan jaringan komputer. Pertama, interruption, yaitu suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya perusahaan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Kedua, interception, yaitu user yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file. Contohnya seperti penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Yang ketiga yaitu modification, yaitu user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya seperti perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Keempat, ada fabrication, yaitu user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya seperti pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Kemudian pengendalian pertama atau membatasi akses ke jaringan. Pertama, membuat tingkatan akses, yaitu melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan atau write text card. Kemudian kedua, mekanisme kendali akses, yaitu melakukan user authentication atau autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Kemudian yaitu metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. Kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya birthday, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Ketiga, sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. Kemudian ketiga, waspada terhadap rekayasa sosial, yaitu mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax. Kemudian mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email atau fax ataupun surat. Ketiga, mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Kemudian pencurian surat atau password, penyuapan, dan kekerasan. Selanjutnya, keempat yaitu membedakan sumber daya internal dan eksternal, yaitu memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. Kelima, sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Kemudian diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan security data.
Selanjutnya, upaya pengamanan proteksi password. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain, pertama, salting, yaitu menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Kemudian, on-time password atau OTP, yaitu user harus mengganti password secara teratur. User mendapat satu buku berisi daftar password. Setiap kali melakukan login, user menggunakan password berikutnya yang terdapat di daftar password. Kemudian, tantangan atau challenge response, yaitu user diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya Xcubic. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari berbeda, dari terminal berbeda, dan seterusnya. Kemudian, satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban, yaitu variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan berikut dapat dipakai, misalnya, siapa mertua abang ipar Agus? Kemudian, apa yang diajarkan Bu Astri waktu SD? Kemudian, film animasi apa yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda? Pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke user, dan memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh-contoh produk autentikasi user, yaitu ada Security as atau Access Control Encryption, ada Bellecore atau SK, kemudian ada Password Authentication Protocol atau PAP, kemudian ada Challenge Handshake Authentication Protocol atau disingkat CHAP, ada Remote Authentication Dial-in User Service atau RADIUS, dan ada Terminal Access Control System atau TACACS. Kemudian pengendalian kedua, melindungi aset organisasi. Ada dua cara dalam melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer, yaitu pertama secara administratif atau fisik, yaitu dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network atau jaringan. Kemudian secara teknis, yaitu dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Konsep firewall, keamanan jaringan komputer. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Pertama, memblok lalu lintas. Kedua, mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Kemudian, firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall. Serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Kemudian secara konseptual, terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Port itu yaitu mekanisme yang memungkinkan komputer terhubung dengan beberapa sesi koneksi dengan komputer dan program lainnya dalam jaringan. Kemudian ada application net level, biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Istilah firewall, keamanan jaringan komputer. Pertama ada host, yaitu suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Kedua ada bastion host, yaitu sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Kemudian, mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker.
Karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama para user dari internal network. Kemudian ada packet filtering, yaitu aksi dari suatu alat atau device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network. Dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan atau security policy. Kemudian perimeter network atau DMZ atau demilitarized zone, yaitu suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layar tambahan dari suatu sistem keamanan. Keuntungan firewall keamanan jaringan komputer. Yang pertama, fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Kedua, dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Tidak semua servis di internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Ketiga, dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Keempat, dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Selanjutnya, klasifikasi desain firewall keamanan jaringan komputer. Pertama, ada packet filtering. Sistem packet filtering atau screening router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Kemudian informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket tersebut adalah ada IP address asal, IP address tujuan, protokol atau TCP UDP atau ICMP. Kemudian ada port TCP atau UDP asal, ada port TCP atau UDP tujuan. Inilah sebuah klasifikasi desain firewall. Contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router, yaitu semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokir kecuali untuk koneksi SMTP. Kemudian memperbolehkan service email dan file transfer protokol FTP, tetapi memblok servis-servis berbahaya seperti trivial file transfer protokol atau TFTP, Else Window Remote Procedure Call atau RPC, dan Service atau Login, RSH, RCB, dan lain-lain. Kemudian keuntungan dari packet filtering atau screening router, yaitu bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibandingkan metode firewall yang lain. Kekurangan dari packet filtering atau screening router yaitu pertama, tingkat keamanannya masih rendah. Kemudian masih memungkinkan adanya IP spoofing. Tidak ada screening pada layar di atas network layer. Kedua, application level gateway atau proxy service. Proxy merupakan perantara antara internal network dengan external network atau internet. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskannya bergantung pada security policy ke host yang dituju. Inilah bentuk gambar application level gateway. Kemudian keuntungan dari sistem proxy. Pertama, tingkat keamanannya lebih baik daripada screening router.
Kedua, deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kemudian kekurangan dari sistem proxy. Yang pertama, performasinya lebih rendah daripada screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Kedua, aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas. Dan ketiga, sistem ini kurang transparan. Ketiga, circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe aplikasi level gateway. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TCP end-to-end. Dari ilustrasi circuit level gateway. Kemudian cara kerja circuit level gateway adalah: pertama, gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Kemudian satu antara dirinya atau GW dengan TCP pada pengguna lokal inner host, serta satu lagi antara dirinya GW dengan TCP pengguna luar atau outside host. Ketiga, saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Kemudian fungsi pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Selanjutnya, arsitektur dasar firewall keamanan jaringan komputer. Pertama, arsitektur dual homed host atau dual homed gateway atau disingkat DHG. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan atau paling sedikit dua network interface. Kemudian interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dengan internet. Kemudian dual homed host berfungsi sebagai bastion host atau front terdepan, bagian terpenting dalam firewall. Inilah gambar screened host firewall system dual homed home bastion. Kemudian kedua yaitu screened host atau screened host gateway atau SHG. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router dan bastion host. Router ini dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditujukan ke bastion host, sedangkan pada trafik internal tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internal dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy. Inilah gambar screened host firewall system. Selanjutnya, ketiga yaitu screened subnet atau screened subnet gateway atau SSG. Firewall dengan arsitektur screened subnet menggunakan dua screening router dan jaringan tengah atau perimeter network antara kedua router tersebut, di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Inilah gambar atau ilustrasi screened subnet firewall. Konsep VPN, keamanan jaringan komputer. Virtual Private Network atau VPN atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi atau Private Network atau PN pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antara jaringan, yaitu pada PN media menghubungkannya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Sementara pada VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN keamanan jaringan komputer. Yang pertama, tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunnel atau lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan yang lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut.
Seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, atau mencuri data yang melintasi tunnel ini. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, diantaranya IPX to IP tunneling, kemudian ada PPP to IP tunneling, IPX to IP tunneling. IPX to IP tunneling biasa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi, dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. Pada IPX to IP tunneling, paket data dengan protokol IPX standar protokol novel akan dibungkus atau encapsulated terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internet sehingga dapat melalui tunnel ini pada jaringan publik internet. 3P to IP tunneling. Sama hanya untuk 3P to IP tunneling, di mana 3P protokol di encapsulated oleh IP protokol. Beberapa vendor hardware router seperti Cisco, Shiva, Bay Networks sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi tunneling pada hardware mereka. Kedua, variable IP hidden atau mapping, yaitu kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenal di internet. Privilege limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan kepadanya. Misalnya, user A hanya boleh mengakses homepage, sedangkan user B boleh mengakses homepage, email, dan news. Outside limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Kemudian inside limitation. Kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer, misalnya web server, dalam jaringan kita. Selain itu, tidak diperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Password and encrypted authentication. Beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya, dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah terenkripsi. Sekian penjelasan dari protokol pengamanan jaringan komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.